Kok, udah, kemana? Eh, Oh, udah. bentar. Oke. Yang bener, Nem. Aduh, jatuh lagi. Oke, Udah. oke. Oke, nih. Yuk, Yuk, yuk. satu. 3, 2. Halo guys, Welcome back. halo, kembali lagi ke Muda Mudi. Viara sama Kidam. Kali ini Show off dulu, show off. Muda Mudi setia Asik. sama Kidam. Nah, jadi hari ini ada apa nih, Nep? Di minggu pagi ini. Oke, hari ini Minggu, Aha. 9 Mei 2021. Kita Oke. ada segmen baru. Ada apa tuh, Nep? Nah, Ada sebelumnya apa, kan ada apa, kita live streaming. Aha. Kali ini kita rekaman. Oh, asik Yoi, dong. rekaman. Pantesan ada merah-merah gini ya. Yoi, lightningnya, waduh, Muka gua agak merah nih. Aduh. profesional sekali. Asik nih, asik Oke. nih. Jadi ada apa nih, guys? Nah, jadi Aha. khusus di bulan Mei kali ini, Oke. kita ada tema besar. Apa tuh, Nep? Ini. Oh, persatuan. Yoi, Oh, oke, Persatuan. oke. Jadi, di apalagi ya di masa pandemi kayak Tema gini. dong, ada nggak sih? Oh, jadi subtema itu Oke. tiap minggu, Tiap minggu ganti. tiap minggu ganti. Oke. Jadi dari Unity itu kita jabarin semuanya Asik. subtema. Dan minggu ini kita membahas tentang Power, Power of Unity. Unity. Yoi, Jadi kekuatan dari persatuan. Oke, Nep. Ya. Jadi selain subtema itu kita bakal Nah, ada apa nih, Nep? ini yang menarik nih. Ada Tiap apa subtema itu akan dibawakan dengan konsep acara yang berbeda-beda nih? tiap minggunya. Asik nih. Yoi. Jadi misalkan nih minggu ini kita bawain Power of Unity. Nah, pembawaannya tiap subtema itu ada caranya masing-masing, ada konsepnya masing-masing, beda-beda, variatif. Oke. Nah, subtema minggu-minggu setelahnya bisa stay tune aja Baiklah, guys, di IG kita, IG kita lah ya. Muda Mudi VS di sini. Oke. Nanti taruh di sini. Di mana lah? Ting gitu ya. Ya, Oke. jadi kita lanjut lah ya di Oke. segmen berikutnya di pembicara kita sini. Oke. Speakers kita Speaker sini. kita Oke. yang akan membawakan tentang Oke. subtema kita kali ini. CJ Selin, silakan. Siap. Halo semua, welcome back. Gak welcome back. Ini pertama kali gue duduk di sini dan pertama kalinya gue berbicara tentang sesuatu hal yang menurut gue agak berat sih ya, yaitu Power of Unity. Kalau di bahasa Indonesiain, ya artinya biasa aja, yaitu kekuatan dalam persatuan. Ya seperti yang kita tahu ya, persatuan itu kita udah diajarin di mana-mana. Di PPKN, di agama, dimanapun kita diajarin buat bersatu. Tapi di masa pandemi sekarang yang kalian bisa lihat bahwa banyak sekali keluarga-keluarga, kerabat, teman, dan lain-lain tuh yang apa ya, bisa dibilang kayak menjaga jarak, tidak ingin melakukan sosialisasi. Ya nggak salah karena menjaga supaya mereka tidak terkena sama virus-virus yang emang kita lagi hindarin. Tapi dengan cara begitu itu tuh membuat kita menjadi terpisah-pisah, terpecah belah, dan bahkan kita tuh nggak pernah yang namanya kumpul-kumpul bersatu gitu. Ya kalau misalnya itu cuman sementara, it's okay. Tapi gimana kalau misalnya orang-orang malah jadiin itu terus-terusan gitu. Gimana kalau terus-terusan nggak pernah mereka melakukan sosialisasi. Oke. Aku pernah dengar satu kalimat gini, persatuan membuahkan kebahagiaan. Bingung dong, kenapa bersatu jadi bahagia? Dalam Dhamma, banyak dijumpai nasihat sebagai dukungan atas persatuan. Contohnya dari salah satu Dhammapada. Aku mengutip dari salah satu Dhammapada 194. Itu kalimatnya gini, kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Dari situ dalam Dhammapada ini emang lebih ditekani di mana kita membahas soal kebahagiaan. Tapi aku cuma pengen ngasih tahu bahwa dalam ajaran Buddha, dalam Dhammapada saja tuh mengatakan bahwa persatuan itu membuat kita merasakan kebahagiaan.
Perbedaan itu adalah alamiah. Perbedaan di alam semesta itu justru merupakan perpaduan yang harmonis, menjadi inspirasi tiada habis-habisnya di para seniman. Contohnya nih, seperti sebuah lukisan. Di dalam lukisan kita menggambar pemandangan. Ada langit yang berwarna biru, awan berwarna abu-abu, terus ada sungai berwarna biru juga, yang pastinya sungai warnanya beda dengan langit. Terus ada rumput berwarna hijau, dan masih banyak hal lainnya. Itu merupakan perbedaan-perbedaan warna, bahkan perbedaan bentuk. Tapi, kalian tahu nggak, dengan perbedaan itu akan menjadi sebuah lukisan yang sangat bagus. Gimana kalau lukisan itu hanya satu warna? Jadi apa? Hanya jadi langit. Tidak ada keindahan yang luar biasa. Selain lukisan, manusia itu juga merupakan bagian dari alam. Diri manusia merupakan perpaduan secara harmonis dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Dalam tubuh kita tidak memiliki semuanya hanya satu. Seperti mata. Aku punya 2 mata. Telinga aku juga punya 2 telinga. Walaupun fungsinya sama, tapi belum tentu bentuknya sama. Tapi dengan perbedaan itu tidak membuat mereka menjadi individu yang berbeda. Akan tetap jadi satu manusia. Akan tetap jadi aku, gak akan jadi aku dan dia gitu. Disebutkan dalam Dhamma bahwa manusia terdiri dari badan dan batin. Apabila badan merupakan kumpulan dari berbagai bagian yang berbeda, demikian pula juga dengan batin yang selalu berbeda kondisinya dari saat ke saat. Ya, seperti kita setiap hari menjalani hari-hari, kita menjalani kehidupan, bahkan pagi kita bisa merasa sedih, siang merasa senang, malam terasa tertekan, dan banyak kondisi yang membuat kita merasa berbeda-beda. Tetapi itu akan tetap dialami oleh aku, akan tetap dialami oleh satu individu saja. Sama halnya dengan persatuan. Ketika kita bersatu, kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Aku pernah mendengar perbedaan itu bisa menyebabkan kita memiliki konflik. Kita berantem sama orang. Sebenarnya perbedaan itu bukan merupakan faktor dari konflik. Konflik itu disebabkan oleh individu yang tidak mampu mengelola emosinya. Karena di dunia ini tuh tidak ada yang sama, semuanya pasti berbeda-beda. Antara aku dengan dia, aku dengan siapa, A, B, C, dan D, itu kan berbeda-beda gitu. Tapi ketika kita bisa menoleransi, kita bisa mengambil hal positifnya, seperti aku ingin membuat sebuah project. Aku tidak bisa mengedit, tapi aku bisa berbicara. Dan aku ketemu sama temanku yang bisa mengedit. Otomatis ketika aku membuat video berbicara, temanku yang mengedit, dan itu akan jadi menciptakan suatu hal yang lebih bagus daripada aku cuma berbicara. Tidak ada fungsinya kalau aku tanpa dia gitu. Itulah kenapa kita harus mementingkan persatuan. Inti dari ajaran agama itu adalah sebuah kasih sayang, bukan kebencian. Pengertian itulah yang harus kita rawat dengan menyebarkan kedamaian, mencegah terjadinya kehidupan yang terpecah dan mencegahnya konflik. Itu adalah alasan kenapa kita belajar agama, kita memiliki agama. Itu sama halnya dengan budaya, di mana budaya juga mengajarkan kita untuk toleransi, untuk menyatukan perbedaan, dan banyak hal lainnya. Aku ingin memberikan sebuah kisah yang aku dengar dari Buddha Dharma. Pernah di salah satu kehidupan lampaunya, Bodhisatta yang terlahir sebagai dewa pohon di hutan Salah. Suatu hari, ia memberikan nasihat kepada para kerabatnya untuk menghindari tempat tinggal di pepohonan yang berdiri sendiri, yang artinya carilah tempat tinggal di mana pohon-pohon itu tumbuh dengan lebat dan banyak, bukan cuman satu pohon yang berdiri sendiri saja. Sementara sebagai dewa yang kurang bijaksana, mereka tidak mau mendengar nasihat itu. Mereka milih tempat tinggal di pinggiran desa ataupun pinggiran kota, yang dimana itu sama sekali telah menunjukkan bahwa pohon itu tidak banyak di daerah sana. Mereka memilih tempat tinggal di sana dengan alasan bahwa di daerah sana
mereka akan mendapatkan persembahan dan pemujian yang lebih banyak daripada kalau di hutan. Maka pergilah mereka ke perkampungan sana. Suatu hari, tanpa diduga-duga, muncullah sebuah badai yang sangat besar. Pohon-pohon yang tumbuh menyendiri, walaupun udah lama, udah memiliki akar yang sangat panjang dan sangat dalam, udah memiliki batang yang sangat kuat, tapi semuanya hancur. Cabang dan batang mereka patah oleh badai itu. Kemudian, jadi apa? Tercabut dan terlempar kemana-mana. Otomatis tempat tinggal mereka semua jadi hancur, tidak ada yang tersisa dengan badai itu. Dan kalian tahu bahwa saat badai melanda hutan Sala itu, tempat Dewa Bodhisatta itu tinggal, hutan itu sangat tidak terjadi apa-apa gitu. Pepohonan yang diamuk oleh badai itu semuanya sia-sia, tidak ada yang hancur, tidak ada yang kelempar-lempar, dan semuanya masih utuh, bagaikan tidak ada apapun yang terjadi. Dari situ kita bisa mengambil sebuah pesan bahwa ketika kita sendiri, sekuat apapun diri kita ini, sepercaya dirinya apapun diri kita ini, bila kita sendiri akan berbeda jika kita bersama-sama. Kita tidak bisa menghadapi semua situasi dengan cara yang sama. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi di dunia ini. Semuanya adalah di luar dari pikiran kita. Maka dengan kita bersatu, dengan kita berkumpul, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang kita pegang, akan menjadi sebuah bekal untuk masa depan kita, di mana kita akan lebih kuat menghadapi apapun itu. Ya, sekian yang aku sharing hari ini. Semoga apa yang aku sharing dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Nah, Balik lagi dengan kita. yoi. Semoga belum Bosan sih. Iya. Oke. Oke. Ada apa nih, Nep? Tadi sebelumnya kalian sudah Tadi sih mendengarkan keren sih, yoi. Cijaya sih. Sangat bermanfaat Keren sekali sih, ya. keren sih. Gila, Tapi luar biasa. Nah, Saya belajar kayaknya banyak sih. Kurang, Nep. Kita harus ada segmen lagi, Nep. Yoi. Apa Jadi, nih, Nep? setelah speaker tadi memberikan pengarahan, mungkin tadi kalian mungkin ada yang mendapatkan ilmunya atau mungkin ada yang merasa bosan. Oke. Ya. Nah, jadi kita akan menghadirkan metode baru, Apa yaitu tuh? kita akan mengadakan yang namanya Fortune Cookie. Yoi. Wah, keren sih. Fortune Cookie. Ada apa sih, Nep, di Fortune Cookie itu? Di Fortune Cookie kali ini kita bakal pilih 2 orang terpilih. Oke. Dan kita akan nyodorkan pertanyaan ke mereka berdua terkait dengan subtema kita kali ini. Oh. Wow. Berarti kita nanyain Iya, orang. kita Wih. nanyain mereka, nanti kita sekalian kalau mereka ada jawab yang salah atau sebenarnya itu benar, kita akan luruskan. Jadi kalian dapat ilmu baru. Wow, narasumbernya cakep kan? Nep? Boleh nih kenalan. Emang dia, emang gitu. guys. Bisa lah. lanjut. Oke, jadi Kita nggak usah mulai kali lama-lama ya. lagi, kita langsung aja ke Fortune Cookie. Bye. Halo semuanya. Nah, cakep. Nah, kenalin gue Levina. Oh Justin, Nah, kali ini kita masuk ke segmen Fortune Cookies. Kali ini kita bakal dikasih beberapa pernyataan, terus kita jawab deh pakai true or false. Or false, ya. Terus habis itu kasih alasan, udah deh. So, let's check it out. Oke, jadi sekarang kita sudah ditemani oleh 2 peserta terpilih ini, ada Justin dan ada Cilevina. Hai. Apa kabar? Baik ya? baik. Baik. Luar biasa ya. Oke, jadi kita langsung aja tanpa berbahasa-basi lagi, kita langsung aja ke pernyataannya ya. Oke, yang pertama, ini kayaknya yang paling mendasar banget ya. Indonesia butuh persatuan, benar atau salah? Mulai dari siapa dulu nih? Kamu dulu aja deh. Oke. Menurut gue, Indonesia butuh persatuan. True banget malah. Kenapa?
karena kan kita tuh terdiri dari berbagai bangsa ya, seperti kalian yang tahu, banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya lah. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada persatuan, kita bakal benar-benar kepecah belah, nggak bisa bersatu, malah jadi rusuh. Nah, menurut lu gimana, Jas? Menurut gua ya true. Ya seperti yang kita lihat ya, jujur saja Indonesia sudah mulai agak terpecah walaupun nggak kelihatan secara langsung. Contohnya kayak dulu kejadian yang Timor Leste. Sekarang juga banyak yang ribut sana ribut sini. Di mana-mana ada rusuh. Ya mau nggak mau ya paling tidak kita butuh sesosok yang bisa membuat persatuan pun nyata. Itu menurut saya. Apalagi itu yang Timor Leste itu cuma satu dari banyak contoh kan. Kayaknya udah banyak banget kejadian-kejadian juga ya. Ya. Oke, jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah true ya. Indonesia ini negara yang majemuk, banyak banget suku bangsa, kita negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara ya. Benar. Betul sekali. Makanya kita butuh banget yang namanya persatuan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ini menarik nih. Persatuan sangat dijunjung tinggi sekarang di kota-kota besar, benar atau salah? Gimana, Justin dulu. Menurut saya false. Ya seperti kita sendiri, ini namanya zaman modern. Di mana-mana sudah serba instan, semua serba sendiri. Jadi di mana-mana muncul sifat individualis. Jadi jarang ada yang mengandalkan orang sendiri. Ya mungkin ada, tetapi itu pun hanya hal-hal sepele ataupun jarang terjadi. Ya jadi kesimpulannya ya seperti pertanyaan pertama tadi, harusnya ada lebih mengandalkan seseorang lain, seperti dulu gotong royong dan lain-lain. Itu menurut saya. Nah, menurut gue sendiri, kan tadi kan Justin udah ngejelasin tentang kotanya. Nah, menurut gue ini false juga karena kita bahas yang di daerah-daerah kecil, desa-desa gitu. Nah, pasti kan kalau kalian yang pernah datang kayak ke daerah-daerah kecil atau memang tinggal di daerah-daerah kecil, pasti ada aja kan orang yang nyapa-nyapa kalian kayak selamat pagi gitu-gitu. Kalau enggak pasti ada aja orang yang nolong. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh persatuan ya, dan mereka kan pasti kayak menurut gue sendiri mereka itu jauh lebih ramah daripada orang-orang kota. Tetap orang kota banyak yang ramah juga, tapi kayak orang desa tuh banyak yang ramah, terus pada santun-santun gitu. Jadi kayak menurut gue tuh persatuan di desa juga oke banget. Jadi lanjut next. Ya, jadi benar, gue setuju banget sama yang Cilek bilang ya. Mereka itu masih dipegang kental banget ya rasa persatuan itu ya. Jadi ini deh, ini kan kayaknya cukup meresahkan ya. Jadi Indonesia itu maksud saya kota-kota besar sekarang sudah mulai bersifat individualisme. Apalagi di masa-masa sekarang kan kita nggak boleh keluar, dibatasin banget, dan sekarang lagi masuk-masuknya banget teknologi ya. Jadi dari kalian sendiri kira-kira apa nih yang bisa dilakukan supaya kita dijunjung tinggi lagi lah, istilahnya kalau di kota-kota besar gitu ya, meskipun kita modern gitu tetapi kita juga tetap mempertahankan. Ya, menurut saya ya kembali lagi juga harus ada sosok seseorang atau siapapun itu yang bisa menarik orang untuk mempersatukan lah. Ya walaupun ada yang mempersatukan, tapi kembali juga ke diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri juga harus ada kemauan untuk ada persatuan. Itu menurut saya. Ya, setuju banget. Iya, kayak pernah gak sih kayak kalian tuh misalnya berantem sama teman kalian atau sama siapapun itulah, capek kan, maksudnya kayak kalian berantem terus. Nah, itu yang kayak jadi motivasi tersendiri gak sih kayak buat untuk bersatu, untuk kayak udahan yuk berantemnya, kita temenan gitu. Saling menguraikan. Iya. Jadi bener kata Justin tadi, harus ada keinginan dari dalam diri sendiri. So ya itu yang bakal kita nantikan mempersatukan kita gitu. Tapi masih banyak faktor-faktor lain. Jadi kalau misalnya kalian punya tahu alasannya, komen di bawah. Lanjut next. Oke, jadi tadi setuju banget ya, harapannya kita bisa membuat kota-kota besar yang nggak hanya bagus di teknologi doang, tapi juga bagus dari segi karakternya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini
lebih ke kalau IPS-nya bagus nih kayaknya bisa jawab. Bhinneka Tunggal Ika merupakan hasil dari rapat BPUPKI. Benar atau salah? Menurut saya benar. Ya memang dari mereka sendiri yang merumuskannya. Ya seperti Pancasila keempat lah. Ya musyawarah. Menurut gue, jujur gue nggak tahu. Tapi kayaknya benar apa yang dikata Justin. True jadinya. Oke, jadi yang benar salah ya. Jadi Kita mau aku salah guys. Jadi lambang negara Indonesia itu waktu itu kan habis KMB, tahu KMB ya? Konferensi Meja Bundar ya. Nah waktu itu tahun 1949 itu Indonesia lagi butuh banget lambang negara. Makanya pada saat itu dibentuk suatu panitia yang bisa membentuk lambang negara. Makanya diambillah Garuda Pancasila dan waktu itu ditetapkan pada 11 Februari 1950. Jadi bukan sidang BPPKI ya, itu udah 5 tahun lebih silam. Maklum anak IPA. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini juga tentang IPS juga ya. Oke. Panitia 9 menggunakan musyawarah dalam menghasilkan Piagam Jakarta. Benar atau salah? Menurut gue false. Karena ya udah gue tahu aja gitu, false. Menurut gue ya true. Ya musyawarah itu kan bisa dibilang kayak solusi untuk bersama-sama mencari solusi dari suatu masalah. Ya bisa dibilang kayak mencari sebuah piagam itu kan kayak karena dari sebuah masalah. Jadi menurut saya dari mereka menggunakan musyawarah untuk mencapai hasil itu. Oke, jadi tadi Cilemina bilangnya apa? True ya? Oh, oke, false. Justin? True. True. Oke. Jawaban yang benar adalah true ya. Jadi Piagam Jakarta itu emang dibuat oleh panitia 9 waktu itu pada sidang BPUPKI. Oke. Sedih banget guys. Kurang baca buku. At least rewind kembali lah ya pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajarin ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima. Agama pertama yang masuk ke Indonesia itu Buddhis. Benar atau salah? Menurut gue, jadi, nah ini anak IPS nih baru termunculkan gitu. Menurut gue benar karena Hindu Buddhis agama pertama yang masuk ke Indonesia. Buktinya apa? Dari kerajaan Kutai, pasti kalian tahu kan. Apalagi yang udah belajar kerajaan-kerajaan, parah kalau nggak tahu. Nah jadi Kutai itu kan kerajaan Hindu Buddhis. Terus dibuktikan juga dengan kerajaan Sriwijaya yang memang setahu saya itu kerajaan Buddhis pertama di Indonesia. Di daerah Palembang, Sumatera gitulah pokoknya. Nah, menurut Justin gimana? Menurut saya false karena bisa dibilang kayak Hindu Buddha itu agamanya berbeda. Seperti yang saya ingat itu kerajaan kota yang merupakan kerajaan Hindu itu merupakan kerajaan yang pertama atau bisa dibilang yang lebih duluan berdiri sebelum kerajaan Buddhis. Itu menurut saya. Tapi fun fact guys, Buddhis itu, agama Buddha itu agama yang tertua di dunia. Kalau nggak percaya cari sendiri di Google. Jadi gimana Nev? Oke, jadi tadi Justin jawab false ya? False. Oke, Cilemina jawab true. Jawaban yang benar adalah true. Jadi kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama, maksudnya bersamaan dengan waktunya kedatangan agama Buddha. Jadi kenapa kalau kita belajar IPS gitu ya, itu dia tulisnya Hindu Strip Buddha, karena itu emang bersamaan masuknya. Gitu. Sekali lagi maklum anak IPA. Ya benar, tadi seperti yang dijelaskan bukti-buktinya dari Kerajaan Kutai dan Sriwijaya tadi ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ke-6. Oke, ini cukup jelas ya. Parita yang biasanya kita baca di live streaming itu menggunakan bahasa Arab. True or false? Jelas sekali jawabannya. False lah. Sudah pasti false karena parita atau bisa dibilang kayak untuk parita itu menggunakan bahasa Pali, sedangkan bahasa Arab itu digunakan
agama Islam. Ya, muslim untuk muslim. Jadi kita menggunakan bahasa Pali, jangan ketuker guys. Ya emang sih huruf-hurufnya, apalagi kalau misalnya yang kalian tahu kan bahasa Pali itu kayak ada apa sih? Kayak kayak seperti diukir-ukir gitu kan ukiran hurufnya. kan karena bahasa Jadi, kuno. Jadi jangan ketuker guys. Bahasa Pali. Lanjut Nev. Oke, jadi udah jelas banget true jawabannya ya. Parita bukan bahasa Arab guys, Parita itu bahasa Pali ya. Maksudnya false. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu penyebab Indonesia terpecah belah karena kurangnya rasa persatuan. True or false? Menurut saya true. Ya seperti yang saya bilang tadi, udah terbukti Indonesia itu udah pernah terpecah seperti dari Timor Leste karena kurangnya persatuan. Ya bisa dilihat kayak ketidakharmonisan antara pemerintah dan juga rakyat, dan juga banyak seperti rasis, seperti dulu banyak yang membenci ras Tionghoa, ada pembantaian segala macam dan banyak hal lain. Seperti zaman dulu banyak keresahan yang muncul karena kurangnya persatuan. Ya benar. Setuju juga sama yang Justin bilang, karena ibaratnya pasti di antara kita yang berbeda kan pasti bangsa Indonesia yang berbeda itu kan pasti masih ada aja gitu sampai sekarang orang-orang yang nggak terima atas perbedaan itu, maunya kayak semuanya sama atau punya sifat, kalau nggak salah ya, kalau salah benerin nanti di bawah di kolom komentar, namanya itu sifat etnosentrisme. Jadi nganggep itu kayak kelompok dia yang paling unggul. Jadi kayak semua kelompok-kelompok yang lain tuh kayak apaan sih, lu cupu gitu. Mereka merasa dirinya paling tinggi, Iya. paling berkuasa intinya. Iya benar. Oke, jadi sudah jelas banget true ya. Jadi menanggepin dari yang Cilevina itu tadi, nggak hanya etnosentrisme doang, masih banyak juga sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang memecah belah gitu ya. Seperti yang kalau kalian udah dapet kalau kalian belajar PKN atau IPS gitu ya, ada eksklusivisme, ada primordialisme, ada lain-lain lah. Kalian bisa cari di buku cetak kalian. Ya. Nevin pinter guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Persatuan itu butuh rasa keadilan dan persaudaraan. True or false? Menurut saya true. Ya seperti kita tadi bilang kan, persaudaraan itu kayak ikatan dari satu sama lain. Tidak harus oleh darah, tetapi ya seperti hubungan. Ya persatuan itu hampir sama seperti persaudaraan. Kayak ada hubungan yang tidak bisa dipatahkan dengan bagaimanapun juga. Itu menurut saya. Menurut saya juga true, karena tadi apa sifatnya persaudaraan sama apa? Nah itu persaudaraan sama rasa keadilan tuh kayak salah satu faktor-faktor yang mendukung buat terjadinya persatuan. Jadi kayak selain itu juga masih banyak kayak rasa-rasa yang lain, kayak rasa menghargai atau kayak menghargai satu sama lain sih intinya. Jadi kayak true, bukan kayak, emang true. Next. Oke, jadi sudah jelas itu true banget ya, karena setiap orang pengen dihargai, setiap orang berhak memperjuangkan hak-haknya sendiri, dan harus ada keadilan gitu ya, dan rasa persaudaraan untuk kita bisa mencapai persatuan seperti yang diidamkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini agak cukup ya tricky lah ya. Oke, kita langsung aja ke pernyataannya. Keberagaman menjadi penghambat persatuan. True or false? Gue dulu ya berarti. Menurut gue sendiri bisa true bisa false. Tapi tadi menghambat ya. Pilih satu deh. Keberagaman menjadi penghambat persatuan. Tapi kayaknya gue pilih true. Karena emang itu kayak salah satu faktor penyebabnya. Jadi kita harus nyari cara gimana ngebuat keberagaman itu bisa jadi faktor, bukan faktor sih, kayak asal mula kenapa terbentuknya persatuan gitu. Menurut saya walaupun tidak sepenuhnya setuju ya, menurut saya true, karena banyak sekali kerusuhan yang dimulai karena ada perbedaan agama. Seperti ada yang tidak agama ini, yang agama A tidak suka agama B, jadi agama yang ini menyerang agama ini.
Terus bisa juga terjadi sebaliknya, ini bisa terus menerus gak henti-henti. Ya untungnya sekarang sudah mulai berkurang. Ya benar. Jadi sebenarnya bisa sih kayak true atau false, cuma kan ujung-ujungnya dikembalikan lagi ke kita yang bagaimana cara ngebuat untuk si keberagaman itu asal mulanya terbentuknya si kesatuan ini. Jadi kita juga butuh pendapat kalian, komen di bawah lagi guys. Betul. Next. Next. Oke, jadi menanggapi dari jawaban mereka berdua ya. Jadi tadi kan pernyataannya keberagaman bisa menjadi penghambat persatuan. Saya harus bilang ini bisa true, bisa false. Ya. Seperti yang Cilevina tadi bilang. Karena gini, keberagaman menjadi penghambat persatuan benar. Karena dari kita kan semua berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita semuanya punya tradisi, adat, kebiasaan, semuanya berbeda-beda ya. Itu ada 4 kalau kalian masih ingat ya. Nah itu menjadi salah satu penghambatnya lah, tidak bisa terciptanya persatuan. Tetapi di satu sisi juga keberagaman itu menjadi pendorong juga untuk dapat terciptanya persatuan gitu ya. Jadi ya seperti benar yang kata Cilevina tadi, ini bisa true, bisa false, dan semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan terakhir segmen kali ini. Oke ya, ini agak membingungkan kalau tidak disimak gitu ya. Persatuan adalah kenyataan, keberagaman adalah hasil usaha kita. True atau false? Menurut saya true. Ya hampir sama dengan yang saya katakan dari pernyataan sebelumnya. Semuanya itu berawal dari diri kita. Jika dari diri kita ada niat, ada kemauan, semuanya pasti bisa dilaksanakan. Ya jangan terlalu berharap terlalu tinggi juga. Hanyalah berharap ya sewajarnya lah. Lakukan yang sebisa kita. Jika kita gagal ya lakukan saja kembali sampai benar-benar berhasil. Jika sendiri tidak bisa, kita bisa meminta bantuan ke siapapun itu, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, semuanya bisa kita minta bantuan. Sama seperti dengan konsep persatuan itu sendiri yang bisa mengikat satu sama lain. Itu menurut saya. Menurut gue sendiri tadi persatuan adalah kenyataan, terus keberagaman adalah Hasil usaha kita. Keberagaman adalah hasil usaha kita. Menurut gue false, karena kebalik. Jadi harusnya persatuan itu adalah hasil usaha kita, keberagaman itu adalah kenyataannya. Karena kan Indonesia tuh faktanya kan emang kenyataannya kita beda-beda. Nggak usah Indonesia deh, antara keluarga aja kan pasti kayak sifat kalian berbeda-beda kan, antara mama papa sama diri kalian dengan adik atau kakak gitu pasti kalian berbeda-beda kan. Nah jadi karena kalian tahu kalian berbeda, jadi kalian berusaha bagaimana caranya supaya kita jadi keluarga yang baik gitu. Jadi sama aja sih konsepnya diaplikasikan di Indonesia. Jika kamu punya pendapat lain boleh di komentar di bawah ini. Oke, nah lanjut. Masih ada gak pernyataannya? Oke, jadi itu tadi udah pertanyaan terakhir kita ya. Jadi kita menanggapi dari yang mereka bilang tadi. Oke, jadi jawabannya adalah false ya. Seperti yang Cilevina tadi bilang. Benar, karena keberagaman itu ya emang udah kenyataannya begitu. Persatuan itu adalah gimana usaha kita jadi persatuan, jadi menyatukan keberagaman itu tadi ya. Oke, jadi pertanyaannya habis guys. Jadi sekian saja segmen Fortune Cookie pada hari ini. Ya. Gue Levina. Oh Justin, Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan. mohon maaf jika ada salah kata juga, yang disengaja atau tidak disengaja. Jangan lupa komen guys di bawah. Jangan lupa Like di like juga. Ya. dan di subscribe. Oke, sekarang kita lanjut. Next. Bye bye. Kita udah pembicara nih. Ya, pembicara udah. Fortune Cookie juga udah. Kita udah seru-seruan juga sama game. Kayaknya sih cukup ya. cukup Sekian. sih minggu ini sih Ya. kita untuk punya waktu kita. Kira-kira minggu depan bisa dikasih tahu nggak Nep? Atau udah ada bocoran belum nih untuk subtema minggu depan? Nah, sebenarnya kalau subtema udah ada. Oh ada.
Dibocorin gak nih? Bocorin nggak nih? Asik gak nih kalau dibocorin? Asik gak? Asik Biar gak? pada penasaran juga gak sih? Asik gak dibocorin? Temanya. Bentar. Oke, Ya, jadi udah Nep. ya udah nih. Jadi minggu depan kita temanya tentang subtemanya tentang friendship. Oke. Itu Itu kan- masih dalam garis unity. Betul, masih dalam garis unity. Oke. Siap. Jadi ditunggu ya guys. Ditunggu. Tema minggu depan adalah friendship. Friendship. Pembicaranya Sabi nggak nih minggu depan? Ya itu gampang lah. Oke. Jadi kita tutup lah ya guys. Ya. Jadi nama budaya Nama guys. budaya semuanya. Terima kasih ya yang Selamat. sudah menonton. Iya, sudah menonton dari awal sampai habis. Luar biasa. Ya, sih, ini Gila. kita semoga sih inilah ya. Ya. Semoga sih rame ya nontonnya. Iya. Ya. Ya. Oke. Oke. Bye. Bye. Bye guys. Bye. Lah, Nep. Kok mati sih? mati lampu. Token Nep. Isi dulu tokennya. Aduh, mati lampu.